Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 2. Mulailah pagi dengan menghargai setiap hal-hal kecil yang mungkin membuat hidup yang lebih bermakna. Oke, ini adalah pertemuan pembelajaran kita yang kedua di dalam tahun ajaran 2021-2022. Baik, untuk kali ini sebelum kita masuk ke materi kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari dari materi sebelumnya. Sudah? Minggu yang lalu kita sudah mempelajari manfaat dan etika menonton film, ya. Jadi, untuk kamu setelah kamu mempelajari ini, tolong kamu perhatikan etika kamu, ya. Kamu perhatikan jaga sikap kamu, perhatikan etikamu, ya. Karena dalam menonton film pun ada juga etika yang perlu kita terapkan. Oke? Lalu setelah itu kita sudah mempelajari bagaimana juga etika menonton di dalam di bioskop, ya. Jadi semua baik itu di rumah ataupun di luar dari rumah, dia mempunyai aturan dan etika, ya. Seperti yang kita tahu di bioskop, kita akan terlebih dahulu membeli karcisnya, lalu kita masuk ke ruangan, ya, untuk menonton sesuai dengan ruangan dan juga nomor bangku kita masing-masing, ya. Tidak lebih dari situ lagi, kita sudah mendalami lagi bagaimana cara duduk bila ingin ke toilet, agar mematikan nada dering telepon genggammu dan tidak boleh merekam dengan alat perekam, ya. Lalu dengan itu kita masuk ke pembelajaran kita yang kedua untuk kali ini di dalam video pembelajaran materi pembelajaran bidang studi teknologi informasi dan komunikasi kelas 4. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjay Gultom Eskom selaku guru bidang studi TIK di SD Budi Murni 7 Medan, mungkin yang sangat kamu rindukan. Baik, untuk topik yang kedua, untuk pertemuan yang kedua ini, di sini kita akan mengenal perangkat lunak pembuat animasi, ya. Tapi sebelum dari situ kita tetap melihat dulu peta konsep pembelajaran kita, ya. Yang kemarin kita sudah masuk ke subjudul yang pertama, setelah itu kita akan masuk ke subjudul yang kedua, ya. Apa itu animasi? Dah? Setelah itu nanti kita akan masuk di video pembelajaran ini kita akan masuk ke subjudul berbagai program pembuat animasi. Jadi ada 2 subjudul yang mau kita bahas di hari ini. Baik. Tujuan pembelajaran, setelah kamu mempelajari ini nanti kamu akan mengenal aplikasi pembuat animasi, kamu dapat menjalankan pivot, ya. Apa itu pivot? Iya, program pembuat animasi yang akan kita pelajari nantinya. Lalu kamu dapat mendemonstrasikan cara menjalankan pivot ataupun kamu dapat membuat sebuah animasi yang sederhana. Kemudian yang terakhir, kamu mampu menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat di dalam program pembuat animasi yaitu pivot. Yang pertama itu, kita mempelajari apa itu animasi. Ya. Kamu lihat, ya. Berbeda dengan film animasi itu film hasil pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Ya. Itu semua hasil karya dari tangan, ya. Seorang animator itu apa? Animator itu adalah orang yang membuat animasi, ya. Ingat, animator adalah orang yang membuat animasi. Jadi, kalau kamu sering menonton film animasi, ya, film animasi itu adalah film hasil pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak, ya. Mungkin kamu sering menonton di televisi, ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kamu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, ya, karena kita diwajibkan tetap stay di dalam rumah dikarenakan pandemi COVID-19. Jadi saya rasa kamu akan banyak waktu untuk menonton, ya. Mungkin kamu pernah menonton Upin Ipin, Krishna, ataupun itu film Dora, ya, apalagi Detektif Conan ataupun yang lainnya, ya.
ataupun dia itu bisa nanti ke Doraemon, itu film kartun dari Jepang ya, itu film animasi dari Jepang. Kemudian ada itu One Piece ya, lalu ada dari Disney yaitu seperti Toy Story, Nemo, The Lion King, dan masih banyak lagi film animasi ya, banyak lagi film animasi yang sudah sering kita tonton ya. Jadi beberapa contoh film kartun animasi itu dibuat menggunakan teknologi komputer ya. Jadi semua film-film itu, film animasi itu dibuat dengan komputer. Sudah, saya yakin kamu pasti terkejut ya. Kamu pasti terheran-heran bagaimana sih sebuah komputer bisa menciptakan sebuah bisa membuat sebuah film animasi yang disukai banyak orang di seluruh dunia ya. Jadi itu dia. Untuk itu kita akan mempelajari lebih dalam lagi animasi, dan kita akan membuat sebuah animasi sederhana nantinya. Sudah? Akan tetapi kita harus memahami terlebih dahulu apa itu animasi. Baik, animasi itu berasal dari kata dasar to animate ya, diingat ya. Animasi itu berasal dari kata dasar to animate yang artinya menghidupkan. Ya, yang artinya menghidupkan. Ya. Jadi secara umum ya, secara umum animasi adalah kegiatan, garis bawahi kegiatan ya, karena di dalam membuat sebuah animasi kita bekerja di sebuah komputer dan kita melakukan sebuah kegiatan. Jadi animasi adalah kegiatan untuk menggerakkan benda mati. Sudah? Ingat ya, kegiatan untuk menggerakkan benda mati ya. Jadi benda mati yang tadi ya itu dibuat seolah-olah bergerak atau berkesan hidup ya. Dari benda mati dia jadi kita buat dia seperti berkesan hidup sehingga orang pun menonton seperti nyata ya, walaupun itu iya proses dari pembuatan tangan manusia sendiri. Sudah? Sebelum ditemukannya film animasi ya, dia pernah kita ketahui ya, apabila kamu mempunyai ya seperti buku dia kecil ya, apabila kita buka dia lembar per lembar secara cepat, dia seakan-akan gambar yang berada di dalam buku itu atau di dalam setiap lembaran halaman kertas itu, dia seolah-olah menjadi hidup ya. Jadi awalnya dia seperti itu ya. Jadi gambar yang tadi kita buka secara cepat lembar per lembar ya, sebenarnya gambar di dalam kertas tersebut ya, di setiap lembaran dia itu hanya gambar. Akan tetapi apabila kita putar dia atau kita buka secara cepat ya, jadi ada gambar yang di dalam seperti ada efek hidupnya ya. Dia seperti nyata, dia seperti bergerak, padahal tidak ya. Jadi itu dia awal dari sebuah animasi ya. Mungkin kamu ada yang belum pernah mendapatkan seperti itu atau buku tersebut ya, ataupun itu mainan seperti itu ya, wajar saja karena sekarang sudah zamannya teknologi ya. Mungkin kamu kebanyakan sudah bermain smartphone ya, ataupun dengan komputer. Baik, lebih dalam lagi apa itu animasi ya. Pada saat kamu kelas 2 atau kelas 1 mungkin saya sudah mengajarkan apa itu perangkat lunak dan juga perangkat keras ya. Contoh perangkat lunak itu sama seperti ini, program perangkat pembuat animasi yang keempat ini. Begitu juga dengan Microsoft Word yang sudah kamu pelajari di kelas 3 ya, ataupun itu Notepad, ataupun itu Paint, itu adalah termasuk contoh dari software atau perangkat lunak. Sedangkan contoh dari perangkat keras itu apa? Iya, bisa jadi dia monitor, CPU, printer, speaker, dan juga yang lainnya. Oke? Jadi animasi itu program pembuat animasi ini disebut juga dengan software ya. Kita lihat
Program pembuat animasi saya ambil ada 4 contoh ya. Dia ini adalah yang pertama itu program pembuat animasi Swiss, lalu ada Flash, kemudian ada Pencil, dan kemudian yang terakhir ada Pivot. Sudah? Keempat program pembuat animasi ini adalah contoh dari program pembuat animasi. Akan tetapi tidak keempatnya yang akan kita pelajari. Cukup hanya dengan pivot ya. Akan tetapi kenapa kita menggunakan pivot ya? Dan kamu nanti apabila kelas 6 kita akan belajar ke pensil ya. Jadi kamu sekarang masih duduk di kelas 4, kita akan belajar pivot. Sudah? Kenapa saya menggunakan pensil dan juga pivot sebagai media pembelajaran kita? Dikarenakan pensil dan pivot ini adalah program yang tidak berbayar. Ya. Jadi maksudnya program tidak berbayar ini adalah open source. Ya, open source. Jadi program ini dapat kita download ya. Kita download secara cuma-cuma tanpa berbayar. Sudah? Kita download lalu kita install di laptop ataupun di komputer kita masing-masing. Dia itu tidak berbayar. Itulah yang dikatakan program open source. Kemudian yang Swiss dengan Flash kenapa tidak saya gunakan? Karena ini adalah program pembuat animasi yang berbayar. Ya, jadi apabila kamu ingin menggunakan program pembuat animasi Swiss ataupun Flash, kamu itu harus terlebih dahulu mendaftar dan juga membayar sebagai upah mereka untuk membuat program ini tadi. Ya, jadi kenapa saya menggunakan ini pensil dan pivot? Ya, karena ini adalah program open source. Artinya program itu dapat kita download secara cuma-cuma dengan menggunakan internet dan kita install dan kita gunakan dengan tidak membayar sepeser pun. Ya, jadi itu dia. Jadi ingat open source ya, program yang tidak berbayar. Sudah? Saya rasa cukup dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Setiap dari slide ini ya, setiap dari tampilan ini ya di layar smartphone kamu masing-masing bisa kamu screenshot, kemudian kamu catat, diingat ya. Silahkan buat catatanmu. Walaupun di masa pandemi seperti ini menyulitkan saya untuk memeriksa semua catatan kamu dan melihat bagaimana perkembanganmu, apakah kamu serius apa tuh. Nah, itu tergantung dari dirimu sendiri ya. Apabila kamu memang berkeinginan ya belajar, mungkin pandemi ini bukan menjadi suatu halangan untuk kamu terus meningkatkan kemampuanmu ataupun wawasanmu tentang pengetahuan. Sudah? Setelah ini akan ada kuis sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita. Di sini sudah saya tuliskan 2 kalimat ya sebagai kata motivasi belajar kamu ya, yaitu orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi maksudnya bagaimana? Orang bijak itu belajar ketika mereka bisa. Jadi sekarang ini kamu bisa belajar bebas, ya. Jangan nanti di waktu ujian barulah di situ kamu membaca sampai tengah malam dan sampai kamu mengantuk-ngantuk, ya. Jadi sediakan payung sebelum hujan, ya. Jadi sebelum ujian, sebelum kamu selagi masih bisa kamu belajar, ya, silahkanlah belajar. Kembangkan semua potensi kamu, tingkatkan pengetahuanmu, dan luaskan wawasanmu. Sudah? Akhir kata, tetap jaga kesehatanmu, jangan lupa berdoa, dan jaga imun tubuhmu, ya. Makan yang teratur dan bergizi, ya, agar semua pandemi ini segera berakhir di negara kita. Oke?
Sekian video pembelajaran dari saya. Shalom, sampai jumpa.